Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi, sebelum masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, Ibu akan menjelaskan dulu tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi dia nanti sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi pertidaksamaan kuadrat itu dia fungsi kuadrat tetapi mengandung tanda ketaksamaan ya. Kalau kemarin kalau persamaan pakai sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan itu pakai tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus membuat pertidaksamaan itu di ruas kanannya tinggal 0 aja ya. Nah, jadi kalau misalnya ada X lagi, atau ada X kuadrat, atau ada angka, itu harus kita pindahin dulu ke ruas kiri. Jadi, sehingga di ruas kanannya itu tinggal 0 aja ya. Kalau ada angka, kita pindahin ke ruas kiri, supaya jadi 0. Nah, jadi kalau udah jadi 0, di ruas kanannya, apapun tandanya kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada 4 langkah penyelesaian. Yang pertama kita tentukan pembuat 0 atau pemfaktoran ya, dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, tentukan pembuat 0 itu artinya mencari akar-akarnya. Nah, mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu kemarin sudah dipelajari juga di waktu SMP. Pertama dengan pemfaktoran, yang kedua itu kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga itu rumus ABC ya. Jadi kalau nggak bisa difaktorkan, kita biasanya pakai rumus ABC. Nah, selanjutnya kita menggambarkan garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. X1, X2 ini berupa angka ya. Nah, bisa diganti dengan titik pembuat nolnya tadi. Dapat titik pembuat nolnya itu, dapat akar-akarnya itu dimasukkan ke garis bilangan. Nah, kenapa di sini bulatnya kosong, di sini bulatnya full? Nah, itu ada artinya. Jadi kalau bulat kosong, itu untuk tanda yang kurang dari atau lebih dari, tergantung soalnya. Nah, kalau bulat full, itu artinya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan yang dipakai tandanya. Jadi ini tergantung dari permasalahannya ya. Kalau kurang dari, dia bulat kosong. Kalau kurang dari sama dengan, dia bulat full. Nah, kemudian kita melakukan titik uji. Titik uji itu adalah menguji titik-titik antar daerah. Nah, jadi ini ada 3 daerah nih. Daerah yang ke kiri dari X1, ya kan? Kemudian daerah antara X1 dan X2. Kemudian daerah ke kanan dari X2. Jadi ada 3 daerah biasanya ya, kalau di pertidaksamaan kuadrat. Karena ada 2 faktornya, ada 2 akarnya tadi, 2 titik tadi. Jadi kalau nggak daerahnya itu yang pertama ke kiri dari X1, yang kedua antara 2 titik ini, yang ketiga ke kanan dari X2. Nah, itu kita lakukan titik uji. Nah, nanti setelah kita melakukan titik uji, itu kita dapat daerahnya negatif atau positif. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu tergantung dari titik uji tadi. Nah, kalau soalnya, bukan soal ya, sebelum pemfaktoran itu, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, yang dipilih adalah daerah negatif. Nah, kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, yang dipilih daerah positif. Oke, supaya lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal, teladan 1. Nah, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 5X kurang 6 kurang dari 0. Nah, tadi langkah pertamanya, itu kita menentukan nilai pembuat nolnya. Nah, jadi Ibu pakai cara pemfaktoran ya, karena ini bisa difaktorkan. Bilangan apa yang kalau dijumlahkan hasilnya 5, kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Nah, dapatlah bilangannya itu 6 dan negatif 1. 6 ditambah negatif 1 itu hasilnya 5,
Nah, kalau dikalikan 6 kali negatif 1 sama dengan negatif 6. Jadi kalau ditambah hasilnya yang di tengah, kalau dikali hasilnya yang di sini ya. Nah, selanjutnya kita dapat faktornya jadinya X tambah 6 dikali X kurang 1 kurang dari 0 ya, kita faktorkan. Nah, jadi faktornya X tambah 6 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 1 ya. Yang 6-nya ini Ibu pindahkan, jadinya X sama dengan negatif 6. Yang satunya ini Ibu pindahkan, X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 6 atau X sama dengan 1 ini disebut titik pembuat 0. Titik pembuat 0 itu yang akan kita gambar di garis bilangan. Nah, ini dia, negatif 6 dan 1. Nah, karena dia sebelum pemfaktoran ini, sebelum kita dapat titik pembuat 0-nya ini, pas pemfaktoran, tandanya kurang dari ya, dari soal juga kurang dari. Nanti daerahnya berarti yang negatif. Nah, kalau kurang dari, nggak pakai sama dengan, berarti dia bulat kosong nih, di titiknya. Bulat kosong ya. Jadi bulat kosong. Kalau dia pakai kurang dari sama dengan, baru bulat full. Nah, jadi Ibu menggambarkan garis bilangannya. Ibu gambarkan angka-angka yang lain. Cuma perlu titik pembuat nolnya aja. Negatif 6 dan 1. Karena 1 lebih besar dari negatif 6, jadi 1 ditulis di kanan ya. Karena kan semakin ke kanan semakin besar angka ya, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi di sini negatif 6-nya, di sini 1-nya. Nah, langkah ketiga itu kita menguji ya, lakukan titik uji. Nah, tadi Ibu udah bilang titik ujinya itu di kiri negatif 6, kemudian di antara negatif 6 sampai 1, dan 1 kemudian daerah titiknya yang kanan dari 1. Nah, jadi kalau yang negatif 6, dari kirinya kita bisa nampak ya. Nggak perlu Ibu tulis, itu adalah negatif 7. Nah, jadi kita uji X negatif 7. Nah, dari kiri yang negatif 6 ini tadi. Dari sini. Lalu kita masukkan ke persamaan. X kuadrat tambah 5X kurang 6. Nah, jadi kita masukkan negatif 7 dikuadratkan, ditambah 5 kali negatif 7 dikurang 6. Nah, negatif 7 kuadrat itu hasilnya 49. 5 kali negatif 7 itu negatif 35, kemudian dikurang 6. Nah, 49 kurang 35. Hasilnya 14, kurang 6. Hasilnya 8. Nah, kita tahu 8 itu bilangan positif ya. Jadi 8 itu bilangan positif, makanya kita tandai di garis bilangan. Nah, jadi daerah kiri yang negatif 6 ini daerah yang positif dari fungsi yang ini. Jadi daerahnya positif ya. Mau negatif 8 dicoba, tetap positif hasilnya. Negatif 9 positif juga. Negatif 10 positif juga. Nah, sekarang antara negatif 6 dan 1. Di sini ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, baru 1 ya. Nah, jadi di antaranya itu Ibu ambil X sama dengan 0. Nah, untuk mengambilnya boleh negatif 5 boleh, negatif 2 boleh, yang di antara ini. Nah, Ibu inginnya mengambil X-nya sama dengan 0. Nah, Ibu masukkan ke persamaan yang ini tadi. Yang sebelum difaktorkan, X kuadrat tambah 5X kurang 6. Nah, Ibu ganti X-nya dengan 0. 0 kuadrat tambah 5 kali 0 kurang 6. 0 kuadrat 0 ya. Tambah 5 kali 0. 0 juga. Baru dikurangkan 6. Hasilnya negatif 6. Nah, karena di sini negatif 6, karena hasilnya negatif 6, berarti daerahnya negatif. Nah, ini dia. Kita tandai antara min 6 dan 1 ini daerahnya negatif. Nah, selanjutnya kita coba yang titik di kanannya sebelah 1. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 10, ada 100 ya. Ibu coba X-nya 2. Ibu masukkan 2 kuadrat tambah 5 kali 2 kurang 6. Hasilnya 2 kuadrat 4 tambah 5 kali 2 10 dikurang 6. 4 tambah 10 14 dikurang 6 8. Nah, 8 itu positif ya. Jadi daerah sebelah kanan dari 1 ini hasilnya positif.
Nah, ini Ibu gambarkan ulang. Nah, sekarang karena ini sebelum tadi kita pemfaktoran, itu tandanya kurang dari 0 ya, tetap nggak ada berubah tanda. Dari soalnya tetap nggak ada berubah tanda, kurang dari 0. Nah, karena dia kurang dari, kita pilihnya daerah yang negatif. Nah, daerah negatif itu yang mana? Ini dia, yang Ibu kotakkan, dari negatif 6 sampai 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu penulisannya seperti ini. Buka kurung X yang mana, ini yang mana bacanya ya, X-nya itu lebih dari negatif 6, kurang dari 1, dan X elemen real. Ya, ini kan X-nya lebih dari negatif 6, tapi kurang dari 1 ya. Nah, jadi membacanya itu dari X. X-nya lebih dari negatif 6, kurang dari 1. X elemen bilangan real. Nah, kalau karena itu tandanya ini kurang dari. Nah, nggak ada yang salah dari sini ya. Kalau kita baca dari sini, negatif 6 kurang dari X. Negatif 6-nya kurang dari X. Berarti X-nya lebih dari negatif 6. Makanya kita membacanya dari X. X lebih dari negatif 6, kurang dari 1, X elemen real. Oke, ini jadi himpunan penyelesaiannya ya. Jadi, kalau kita masukkan X-nya negatif 5 ke sini. Nah, kita masukkan negatif 5. 5 kuadrat, negatif 5 kuadrat, 25. Tambah 5 kali negatif 2, 5 kali negatif 5, negatif 25. 25 kurang 25, 0. 0 kurang 6, negatif 6. Negatif 6 kurang dari 0, betul ya? Jadi apapun angka antara ini, dia memenuhi persamaan ini. Kalau dia udah sama dengan 2 di sini, kita masuk X-nya 2, dia tidak kurang lagi dari 0 ya, udah lebih lagi dari 0. Nah, oke, ini materi kita. Nanti Ibu lanjut ke contoh soal yang kedua.